semoga buku kita laris tanpa penglaris. Iya dong, penglaris. Ya pakai. Oke, selamat datang semuanya para pengikut setia channel YouTube Kisah Tanah Jawa. Mungkin ini adalah video pertama obrolan santai kita di tahun 2019. Yang mana untuk pertama kalinya sekarang kita tampilnya nggak bertiga doang gitu kan, ada 2 orang karyawan baru Kisah Tanah Jawa. Wah, bukan karyawan. Kisah Tanah Jawa mah nggak pernah punya karyawan, bergerak mandiri. Jadi mereka berdua ini adalah merupakan pembaca yang udah lama mengikuti Kisah Tanah Jawa ya Mas? Sudah. Seberapa lama? Kira-kira ya setahun belakangan ini. Mbak, berapa hari yang lalu? Baru kemarin sore. Udah lama lah ya, pasti ya, udah lama. Nah, jadi mereka berdua adalah pembaca Kisah Tanah Jawa dan pastinya kalian juga bakal bertanya-tanya nih, kenapa nih kok ada yang berbeda di meja kita. Biasanya kan meja kita kan cuma tampilannya cuma ini ya, laptop doang ya. Sekarang ganti pemandangan 2019 masa laptop aja gitu. Jadi di sini kita juga akan memperkenalkan kepada kalian bahwasanya setelah sekian lama bersemedi di dalam gua gitu kan, akhirnya kita bisa menerbitkan sebuah buku. Ini buku bergambar, bukan buku cerita aja, buku bergambar berjudul Kisah Tanah Jawa yang udah mulai terbit di toko-toko buku kesayangannya siapa ya itu terserah. Dan terus ini udah terbit di toko buku dan bisa kalian cek nanti apabila kalian tertarik untuk membacanya kayak gitu kan. Buku ini sendiri sebenarnya udah dikerjakan berapa lama sih Mas Mada sama Om Hao? Kira-kira ya 1,5 bulan. Ya 1,5 bulan, tapi udah dari rencananya udah dari tahun 2018 lah ya Om Hao ya. Itu kan akumulasi ya, beberapa akumulasi cerita di namanya di KTJ, terus kita bikin alur cerita lagi, kemas lagi ya. Jadinya totalnya 1,5 bulan. Waktu yang cepat sekali. Jadi ya itu sekelumit aja. Jadi diam-diam belakangnya kan kalian juga tahu sendiri kan, kita jarang muncul di sosial media, mungkin juga karena ya kita bertiga ada sesuatu yang harus diselesaikan dan inilah akhirnya hasil dari pertapaan kita. Tapi nggak udahlah nih kalau kita semua yang ngasih tahu apa isi bocorannya kan. Berhubung ini juga udah terbit selama seminggu 2 mingguan dan ini dua pembaca sini, aku tanya tadi mereka semua udah sempat baca juga tentang isi bukunya. Menurut kalian isi bukunya kayak gimana sih? Memalukan kita atau enggak? Enggak lah ya. Gimana menurut Mbak dulu gimana? Dulu ya. Iya, review, unboxing. Isinya itu dari ada sih beberapa yang sama kayak di Jogja Hidden Story sama yang Jawa Hidden Story. Wah, bukunya Mas Mada ya? Beberapa yang sama. Terus kalau pengalaman baca ada sih yang kayak jembatan di ujung timur Pulau Jawa itu ya, cuman nggak disebutin jembatan apa. Kebetulan pas kemarin itu belum lama berkunjung ke situ, terus kayak mikir oh di sini ya. Terus ada kalimatnya yang di pilar 85 juga kayak gitu kan. Terus lihat-lihat lagi di galeri, yang mana ya pilar 85, terus kayak nyocok-nyocokin kayak yang di kemarin pernah kesana sama yang di buku. Terus kalau yang lain tuh kayak foto-foto gambar yang di sini yang kuntilaki kayaknya tuh lebih serem dari yang pocong kalau menurutku, karena emang kuntilanak itu apaan sih Mbak? Aku malah lupa lah gambarnya. Kayak kalau kita lihat itu kayak dia ngikutin kita, dia ngeliatin kita. Jadi kalau pas baca fotonya tuh ditutup. Terus merasa terhantui gitu ya. Ketakutan. Kayak baca sebelahnya, cuman kayak pengen lirik sebelahnya. Apalagi ya? Mungkin itu dulu. Itu dulu ya. Kalau dari Mas, ada apa nih Mas? Menurut Mas gimana nih pengalaman setelah unboxing Kisah Tanah Jawa? Jangan membaca unboxing. Oh, iya. Jadi kan saya kan
baru beberapa hari ini ya beli bukunya, langsung saya baca gitu karena memang isinya menarik. Jadi saya cepat ngabisinnya gitu. Saya dalam 2,5 hari itu udah habis satu buku ini udah saya baca semua gitu. Nah kalau dari saya sendiri sih gimana ya, ini bukunya tuh yang benar-benar unik gitu. Jadi isinya tuh cara menyampaikannya juga dari metodenya sendiri, dari cara mencari datanya untuk isi buku ini sendiri itu udah unik gitu caranya, dan belum pernah ada di buku-buku yang sebelumnya saya baca. Kalau dari sebelumnya mungkin datanya kayak data fisik gitu, data real. Cuma kalau di sini tuh kita pakai disebutkan adalah metode retrokognisi. Iya, itu yang iya, itu tuh yang benar-benar baru buat saya gitu. Yang saya baru tahu dari buku ini ternyata ada metode yang sebegitu keren gitu. Menurut saya tuh bagus banget, gimana ya, potensinya besar. Nah, dikemas dalam bukunya juga kalau saya nilai ini kan bukunya bisa dibilang buku cerita mistis gitu ya, cerita mitos-mitos rakyat, urban legend. Tapi ada unsur-unsur nilai sejarahnya juga gitu yang bisa kita dapat, dan ada fakta-fakta yang terkuak gitu yang nggak semua orang tahu juga, dan itu cuma tim kisah tanah Jawa ya yang bisa mengungkap itu dan diwujudin dalam buku ini. Jadi ya keren banget sih bukunya karena nggak cuma mistis tapi ada nilai sejarah. Itu dia. Gimana Mas Mada, kamu sudah merasa besar kepala atau belum? Enggak. Kita mah biasa aja. Itu nggak cukup. Oh iya, buat teman-teman semuanya kan sebenarnya kenapa sih dari awal aku nggak bilang ini adalah sebuah buku cuma tulisan aja, karena kita di sini ada ini juga, ada gambarnya juga, gambar kayak gitu. Dan ini nggak cuma satu, ada beberapa juga. Jadi biar kelihatan keren aja sih ya sebenarnya kayak gitu. Menurut Mbak sama Mas, satu gambar yang menurut kalian paling berkesan dari mana? Paling berkesan buat saya malah yang gambar pertama sih. Gambar pertama itu yang sinden sama langgam Jawa. Bukan itu ya. Berarti gambar kedua ya. Oh iya. Yang ini ya. Langgam Banyumasan itu sih. Karena saya mikirnya sebegitu tragisnya nasib mereka setelah gambar ini tercipta gitu. Saya mikirnya setelah itu malah. Karena kalau dilihat dari ininya, dari rekam visualnya ada keceriaan, tapi setelah itu tragis gitu apa yang mereka alami. Jadi saya kasihan gitu. Benar saya kasihan gitu. Ini gambarnya seperti ini. Itu menjadi legenda rakyat kok, mitos legenda rakyat sekitar sana. Kalau dari Mbaknya sendiri apa nih? Itu tadi yang kuntilati. Ternyata nggak cuma ada kuntilanak, ada kuntilati juga, dan di sini di gambar itu lebih serem dari yang pocong yang dilihat kurang lebih berapa detik yang bikin 3 kali manggil namanya. Ya itu pokoknya kalau aku lebih serem yang kuntilakinya, kayak malah ngeliatin kita balik. Sempat mimpi nggak? Nggak sih, cuman tidurnya jadi malam banget, nggak bisa tidur. Itu kalau dari segi pembacanya. Sekarang saya tanyakan pada segi para pembuat onarnya. Kira-kira menurut Om Hao mana yang dari segi pembuatnya ya, yang punya nilai plus dari visual gambar? Yang dari ini juga sih, cerita-cerita pembuatannya juga berkesan. Kalau dari saya sih ini ilustrasi pocong gundul kalau saya. Ya ini sama dari ilustratornya ini, yang ilustrasi pocong yang eksis lah. Iya. Kalau ilustrasi favorit dari aku ya ini sih, mungkin ilustrasi tentang pocong gundul ya kan. Kalian juga pasti kan bertanya-tanya pocong gundul itu apa. Sebenarnya juga itu terpikirkan waktu kita sempat jalan-jalan di 2018. Kita jalan-jalan ngevlog di mana ya, di Solo, daerah Solo itu, sambil mikir konten, sambil mikir apa ini cerita tentang apa. Kemudian ada ilustrator kita juga, dan ya itu kita sedang bercerita tentang itu, udahlah bikin aja sekalian biar orang-orang juga tahu. Tapi ternyata adalah punya energi tersendiri.
Dan ini ya, ngeheknya anak-anak kisah tanah Jawa ya, dikasih mantra lagi buat manggil. Jadi seperti itu. Kalau dari Om Hao tadi kan aku sempat nanya ya Om, kalau dari sisi kreatornya, Kalau saya waktu yang punya cerita. Nah, yang punya cerita gambar ini punya apa ya, kesan tersendiri untuk Om Hao waktu pembuatannya? Untuk saya ya, untuk saya yang sosok Buto Ijo itu. Karena waktu itu saya juga harus meyakinkan ilustratornya. Karena di sini kan ada kepala anak, anak juga punya anak yang sama gitu. Waktu itu mendapatkan filenya ini sekitar 3 minggu selesai, baru selesai untuk pewarnaan, karena sewaktu mau mewarnai juga itu kayak ada yang ngalang-ngalangi, kayak dipudarin dia apa. Jadi ada banyak hambatan itu. Sebenarnya nggak mau digambar tuh ya? Mau ya, karena kan jadi rahasia dan ada sadisme di sini. Mas Manda, ada favorit? Ya. Atau tulisan yang kamu tuliskan yang kamu favoritkan gitu apa? Semuanya. Iya. Satu lah yang paling berkesan. Apa ya? Semuanya saya suka. Karena saya bekerja dengan cinta dan saya mencintai tulisan saya. Kalau Mas ada nggak Mas? Satu cerita yang menurut kamu paling berkesan? Yang paling berkesan ya? Selain gambar ya, tadi kan aku nanya gambarnya. By the way Mas siapa tadi, aku lupa kenalan. Oh iya. sorry. Mas siapa tadi? Saya Prasojo. Oh Mas Prasojo. Dari Sedayu Bantul. Wah, Jogja, Bantul. Wong Yojo. Iya. Ada nggak Mas part favoritnya? Oh iya Mbak. Sorry, saya Mbak siapa juga lupa tadi namanya. Mbak siapa? Saya Febri Mbak dari Febri. Kasongan. Dari Kasongan. Satu lokal youth. Iya, Bantul dari Bantul. Sentra Grabah ya? Iya. Kasongan lah. Dari Masnya dulu deh. Oh iya. Satu cerita yang menurut kalian paling berkesan? Yang paling berkesan ya, karena ini menyangkut pengalaman pribadi saya juga sama keluarga juga. Itu saya ngeliat di sini kan ada ilustrasinya dan ilustrasinya juga cukup jelas. Itu ilustrasinya Nyi Blorong. Nah, Nyi Blorong ini yang ada di halaman sekian itu ilustrasinya perempuan cantik, setengahnya badan manusia dan kakinya itu ular gitu, ular besar. Nah, itu yang pernah terjadi di rumah saya itu. Jadi ibu saya pernah suatu waktu didatangi oleh ular ini untuk izin tinggal di rumah saya itu dan tidak ingin disuruh pergi. Nah, karena sebelumnya memang ibu saya berkomunikasi sama orang yang bisa untuk minta mungkin makhluk ini untuk keluar dari rumah, tapi makhluk ini nggak mau keluar, jadi minta izin sama ibu saya untuk tetap tinggal di situ. Nah, ibu saya itu cerita langsung ke saya, jadi yang paling berkesan sih karena pengalaman pribadi ya. Jadi ya yang Nyi Blorong tadi karena ilustrasinya juga sangat jelas dan persis seperti yang diceritakan oleh ibu saya perwujudannya itu. Berarti ini guys, KSBB, kelingan sih bian-bian. Kalau sama lah banyak bercandanya, sorry. Kalau dari banyak ada nggak? Dari aku yang paling berkesan tuh kayak yang pesugihan penglaris. Nah, dulu tuh pernah lihat ada filmnya yang pakai penglaris di jualan bakso yang ada air liurnya, kan tuh sempet nggak doyan bakso tuh beberapa bulan. Nah, itu kan cuma di film, terus sempet doyan lagi kan. Sekarang baca bukunya lagi ternyata tuh bener, kalau ada fotonya juga yang ini kan ada. Nah, di filmnya itu juga mirip persis kayak gini, dan setelah membaca ini ternyata bener kalau penglaris itu ada kayak gini, terus kayak nggak mau makan bakso lagi. Ya nggak semua tapi ya. Maaf ya para penjual bakso, nggak pernah ada maksudan seperti itu. Ya nggak semua. Nggak semua. Nggak semua. Nggak seperti itu. Jadi itu ya Mbak paling berkesan karena ya relate juga kan ya sama ini ya kejadian di ini juga. Tapi sebenarnya Mas Mada, ini kan mayoritas yang nulis di buku ini kan sebenarnya kan kamu kan yang dibantu Om Hao juga. Sebenarnya kalau dari Mas Mada sendiri ada ini nggak sih? Personal apa sih sebenarnya ingin disampaikan lewat cerita-cerita di buku ini?
Ya, seperti kita kan misinya sederhana ya, kita menyampaikan sejarah dibalut dengan hal-hal mistis gitu ya. Jadi buku ini adalah pancingan, semacam pancingan agar generasi saat ini tuh suka akan ingat akan leluhurnya dengan sejarah-sejarah masa lalu bangsanya sendiri gitu. Kan ini nggak semua juga tentang horor semua ya, ada sejarahnya juga yang kita bisa bahas mengenai apa namanya budaya Jawa, kejawen itu yang mungkin orang mengatakan saat ini mengatakan sesat atau apa gitu kan, menyimpang atau melanggar apa gitu kan. Tidak seperti itu ya, kita coba sedikit kita jelaskan bahwa kejawen itu enggak seperti yang dituduhkan orang menjadi kambing hitam sebuah kemusyrikan atau kesirikan, enggak seperti itu, aslinya enggak seperti itu. Cuma ada sejarah, ada orang-orang yang pada masa itu membelokkan agar seperti itu, dituding menjadi budaya sesat itu kan sebenarnya untuk mengecilkan bangsa kita, bangsa Nusantara, bangsa Jawa ini itu agar kerdil, tidak bisa menjadi bangsa besar seperti itu. Harapannya ya agar kita ingat bahwa kita itu sebenarnya orang keturunan orang-orang hebat, kita bangsa yang hebat, itu aja. Gitu. Kalau dari Om Haus sendiri ada pesan tersirat nggak sih Om dari buku ini untuk semuanya para pembacanya itu? Karena kami selaku ini ya penyambung lidahnya. Yang pertama memang sebagai penyambung lidah itu menyampaikan cerita yang boleh diceritakan, mana yang tidak. Lalu yang kedua, saya sependapat dengan Mas Pada sampaikan tadi, jadi istilahnya sejarah itu kita tidak bisa lepas dari peran-peran hal spiritual, tidak saya sebut mistis, tapi spiritual, magic dan supernatural. Karena di era-era modern ini sebenarnya hal itu ada, cuman orang kemudian mengkaitkan dengan logika ataupun sosial masyarakat, tapi ini tidak akan bisa luntur, cuman bisa terkikis. Jadi setidaknya sebagai generasi muda kita juga akan mengingat kejayaan masa lalu itu seperti apa dan keanekaragaman yang ada di negara tercinta ini. Dari kita bilang tentang hantu aja sudah beraneka ragam di sini, apalagi tentang sosial budaya, tentang sejarah, tentang kuliner dan macam-macam. Satunya itu. Kalian berdua kira-kira menangkap nggak pesan dari para kreator ini dalam buku ini, menangkap nggak sekilas setelah mereka sampaikan ini, kalian menangkap nggak ada pesan seperti itu nggak di buku ini? Ada banget sih kalau menurut saya. Dari nilai sejarahnya ada, dari nilai filosofi Jawanya pun ada di sini, dan itu juga dijelaskan cukup jelas oleh buku ini ya. Jadi kayak filosofi apa ya, baju Jawa, adat-adat Jawa, kayak ritualnya juga itu ada. Menurut saya sih ada banget. Mbak, pesan terakhir kepada semuanya dari buku ini apa yang kamu dapetin, kesan terakhirnya? Bukunya tuh menarik. Kalian tuh kalau nggak baca rugi banget, dan apalagi kalau mau baca buku ini, baca juga yang Jogja Hidden Story, Jawa Hidden Story itu nanti di sini kita juga akan nyambung ya dari sini, karena di cerita di sini di sebelumnya juga ada kesinambungannya. Ya mungkin itu lah. Betul. Saya boleh ngasih ini nggak? Kesan. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin udah mendengarkan obrolan kita dari tadi, yaitu tentang apa sebenarnya buat inside this lost book, buku yang hilang akhirnya ditemukan, akhirnya udah bisa kalian temukan juga di toko-toko buku terdekat. Dan pesan saya juga sedikit menuliskan cerita di sini. Ya bagaimanapun jika kita sebagai generasi muda nggak ada salahnya kok belajar dengan mereka-mereka yang pernah hidup di masa lalu, karena itu juga mengandung banyak pembelajaran yang bisa kita gunakan di kehidupan sekarang kayak gitu. Saya terlihat bijak sekali dan jadi seperti itu aja teman-teman semuanya ya. Jadi buat obrolan santai kali ini bersama dua pembaca Kisah Tanah Jawa, mungkin kita akhiri. Semoga di obrolan santai selanjutnya kita bisa ngobrol lagi nih, nggak cuma kita bertiga aja Mas, karena terasa sepi kalau kita bertiga ya. Mau ya? Kita bertiga. Dengan backgroundnya. Oh iya, ada nggak dengan backgroundnya? Sekarang ganti coklat, sebelumnya warnanya hijau. Iya. Nanti kita jadi basecamp coklat. Basecamp coklat, tapi mungkin ganti hijau aja lah ya. Biar ada energinya gitu kan.
Jadi itu aja sih teman-teman semuanya. Semoga di minggu depan kita bisa bertemu lagi di obrolan santai, dan ya jangan lupa buat terus saksikan YouTube Kisah Tanah Jawa. Subscribe, like, dan komen. Oke, Kisah Tanah Jawa Gaming. Terima kasih semuanya.